tadi yang ngomong ini PKH 1000, kok 1000? Satu orang saja, coba lihat kalau kayak gitu. Kalau kita nggak perhatikan dia, itu dosa. Bagaimana kita akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat? Apa benar ya yang nggak terima ini, yang nggak keambil ini orang-orang yang... Peraturan terbaru penerima BPNT reguler tahun 2022 dan kabar terbaru Kemensos jutaan kelompok rentan terima bansos. Bagaimana kriteria kelompok rentan penerima bansos ini akan kita jadikan topik pada video kali ini. Namun yang baru berkunjung langsung klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita terbaru, aktual, mendidik, dan solutif dari channel PKH Reportase. Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Menariknya di tahun 2022 ada kelompok baru yang akan bergabung menjadi peserta BPNT reguler. Sobat PKH Reportase, kabar gembira ini tentunya tidak harus dilewatkan begitu saja. Karena perhatian Kementerian Sosial dengan meningkatkan anggaran untuk membantu masyarakat miskin kian tepat sasaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan Kementerian Sosial akan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial. Anggaran Kementerian Sosial akan dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T. Dilansir dari halaman resmi Kemensos RI memberitakan bahwa Kemensos telah melakukan restrukturasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon 1 dan 2. Dari kebijakan ini, maka anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di berbagai daerah, ada masyarakat kita yang tinggal di daerah rawa. Kemensos akan membantu bagaimana mereka meningkatkan ekonominya, seperti di Kabupaten Agas, Papua. Kemensos membantu dengan peternakan ayam, petelur, dan mendirikan koperasi, kata Menteri Sosial dalam jumpa pers di kantor pusat Kementerian Sosial Jakarta 18 Januari 2022. Mensos juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan atau tanpa keluarga. Mereka mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan lebih insentif, kata Menteri Sosial. Dalam beberapa kasus dijumpai kondisi lansia yang berada dalam keadaan memprihatinkan. Misalnya ada lansia yang jangankan berdiri, duduk pun gak bisa. Kemudian juga ada ibu-ibu lansia yang merawat 2 anaknya yang menderita ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dan 1 cucu yang juga ODGJ. Sudah begitu rumahnya juga sangat sederhana, kata Menteri Sosial. Untuk membantu para penerima manfaat yang menghadapi permasalahan seperti tadi, Menteri Sosial menyatakan jajaran Kementerian Sosial akan lebih banyak turun ke lapangan. Jadi ke depan, Kementerian Sosial dan jajaran akan lebih banyak turun mengatasi permasalahan di lapangan, termasuk pendamping. Jadi pendamping ini akan banyak tugasnya, kata Menteri Sosial. Ada juga kasus di mana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ibunya yang sakit. Nah, ini pendamping punya peran untuk membantu penerima manfaat tersebut. Misalnya pendamping bisa membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut. Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Menteri Sosial memastikan akan mengoptimalkan peran para pendamping khususnya untuk mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan. Targetnya pendamping itu nanti dampingi ini, dampingi ini, itu jelas baik dress dan baik name-nya. Jadi pendamping itu supaya kita bisa pantau, Pak. Karena kalau enggak, Pak, kayak Sepanjang tahun 2021, Kemensos telah membantu kelompok rentan tersebut, baik lansia maupun penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan melalui program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT atau Kartu Sembako, dan BPNT PPKM.
Data Kementerian Sosial menunjukkan untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga, penerima PKH dan BPNT atau kartu sembako sebanyak 1.477.527. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT atau kartu sembako PPKM sebanyak 6.250.462. Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT kartu sembako sebanyak 7.251.836. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT atau kartu sembako PPKM sebanyak 4.636.670. Sobat PKH Reportase, penerima BPNT PPKM pada tahun 2021 kemarin berasal dari usulan daerah telah menerima bantuan dengan alokasi bantuan Juli hingga Desember 2021. Karena sifatnya adalah bantuan non-reguler, maka di tahun 2022 BPNT PPKM belum dikabarkan untuk dilanjutkan. Namun pernyataan Menteri Sosial akan memberikan bantuan sosial pada jutaan kelompok rentan di tahun 2022. Kelompok rentan ini termasuk penerima BPNT PPKM yang akan menjadi sasaran baru bagi penambahan KPM BPNT reguler. Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kementerian Sosial akan memasukkan lansia atau penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT reguler. Kemudian untuk penerima bansos di bawah usia 40 tahun, Kementerian Sosial akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Tadi kami sampaikan, jadi 1A dan 1B, 1A itu adalah lansia atau disabilitas, itu nggak ada keluarganya, dia sendiri. Nah inilah yang kenapa saya mau masukkan ke, nanti di dalamnya ya lansia, kemudian disabilitas, nangani direktur disabilitas begitu. Nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, pendamping juga bisa mengikuti pelatihan karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang, katanya. Untuk meningkatkan kinerja pendamping sosial, Menteri Sosial akan melakukan evaluasi dengan memastikan mereka bertugas di wilayah di mana mereka tinggal. Pendamping sosial merupakan garda depan Kementerian Sosial dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mereka mengawal dan memastikan program Kementerian Sosial berjalan dengan baik. Bisa dikatakan kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan salah satunya ditentukan dari performa dari para pendamping. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Sosial menekankan pentingnya peran pendamping. Menteri Sosial meminta pendamping PKH dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan PKSK aktif memonitoring dan melaporkan berbagai permasalahan sosial di wilayah tugas mereka masing-masing. Sobat PKH Reportase, dari berita menarik tadi dapat disimpulkan bahwa yang akan menjadi penerima BPNT reguler baru tahun 2022, Kementerian Sosial akan memasukkan lansia dan penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT reguler. Dan bagi KPM penerima bantuan sosial yang di bawah usia 40 tahun, Kementerian Sosial akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan semoga saja untuk memberdayakan bagi masyarakat penerima bantuan sosial juga akan mendapatkan bantuan modal. Mari kita doakan bersama, amin. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami bagikan kabar baik dari video kali ini. Bagi yang baru saja bergabung dan yang belum berlangganan berita dengan channel PKH Reportase, agar di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan, ketikkan pada kolom komentar di bawah video ini. Tanggapi beritanya dengan like jika kabar ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.